Ya, rekam ya? Ya, udah rekam. Oh, udah rekam. Halo semua, selamat datang di The Car Vlog. Ini adalah personal video blog gua. Aduh, salah. Nggak usah di stop ya. Halo semua, selamat datang di The Car Vlog gua. Ini adalah pertama kali gua bikin vlog. Nah, yang kali ini gua akan coba ngebahas tentang mobil gua. Jadi gue ngebahas mobil gue dulu nih sebelum mobil yang lainnya, karena kurang lebih gue yang paling ngerti tentang ini. Ini adalah Iron Wolf. Mobil ini gue pakai buat di sprint rally. Dulunya dipakai buat speed off-road, tapi setelah di speed off-road gue pakai yang V8 Super Wolf. Nah, Iron Wolf ini akhirnya gue pakai di sprint rally. Nah, jadi mobil ini basicnya itu Grand Cherokee tahun 2001. Dulu pertama di 2014 gue coba pakai buat di sprint di speed off-road dulu. Lalu di 2016 baru nih gue coba pakai buat di sprint rally. Nah, untuk speknya kurang lebih sebenarnya nggak terlalu wah. Gue lebih coba ngincar endurance, jangan sampai rewel, banyak ngeganti ini itu. Jadi dari start dari S1 sampai S2 terakhir gue berharap sih insya Allah nggak banyak kendala gitu. Nah, ini dia mesinnya. Jadi walaupun basicnya ini sebenarnya Grand Cherokee yang 8 silinder, cuma gue ganti pakai 6 silindernya Jeep Cherokee XJ. Gue mengincar mesin ini soalnya ini mungkin salah satu mesin Jeep di Indonesia yang paling familiar, paling banyak juga dipakai untuk kebutuhan kompetisi, karena dia standarnya juga lumayan kenceng, 4000 cc ini. Di sini gue nggak terlalu banyak ngelakuin ubahan. Jadi yang paling utama itu gua naikin cc-nya dari 4000 ke 4500. Cuma masih basic, masih level, masih stage 1 lah gitu. Itu dia tadi karena gua coba untuk utamain endurance-nya. Jadi walaupun mungkin tenaganya nggak terlalu wah gitu, cenderung pas-pasan, tapi alhamdulillah sih selama setahun ke belakang gue pakai nggak terlalu banyak rewel gitu, nggak ada overheat dan yang lain-lainnya. Nah, jadi sih yang utama gue ganti selain gue naikin ke 4500, paling upgrade pengapian ya. Jadi kayak misalnya dari mulai delco atau distributor, terus juga untuk kabel businya, busi dan juga coilnya tuh yang warna kuning. Nah, upgrade pengapian sih pasti gue lakuin tuh. Itu salah satu yang paling basic lah mesin. Untuk yang lainnya sih sebenarnya sih nggak banyak perubahan selain itu tadi. Untuk ukuran throttle-nya juga masih ukuran yang standar. Untuk power steering, terus juga untuk alternator, semuanya gue juga pakai standarnya. Jadi walaupun standar, yang penting gue itemnya baru aja biar segar, jadi track nggak pusing gitu sama masalah-masalah itu. Untuk radiator sih gue udah ganti, cuma upgrade jadi yang aluminium. Mungkin buat pendinginan sih salah satu yang gue utamain juga, soalnya kembali lagi untuk endurance mesin supaya umurnya panjang. Jadi selain radiatornya yang udah gue ganti aluminium, terus juga gue masang oil cooler Flexlite ada di sini. Nah, ini cuma oil coolernya itu dipakai buat matic, jadi gue nggak pakai manual nih. Nah, maticnya coba kita lihat ke dalam ya, sekalian lihat interiornya. Mari, silakan masuk, jangan malu-malu. Kurang lebih sih bentukannya masih kelihatan standar, selain ada konsol box di tengah, sama ada panel untuk indikator tambahan di dashboard. Jadi dashboard ini gue tetap pertahanin aslinya supaya lebih kelihatan orisinil dan lebih berasa rally-nya aja gitu. Soalnya kalau udah diganti pakai plat aluminium semua, kayaknya terlalu racing banget gitu. Nah, untuk di bagian tengah ini ada konsol aluminiumnya, ya kurang lebih sama kayak mobil balap yang lain, buat indikator, lampu, extra fan, fuel pump, starter, terus juga ada cut off tuh yang kayak kompor di depan. Nah ini dia buat gearboxnya, gue pakai Matic TH 350 dengan shifter B&M Pro Bandit. Gue sebelumnya emang pakainya manual, tapi emang karena gue coba ragamin sama mobil gue yang satu lagi yang di speed off-road,
itu juga pakai Matic. Jadi yang ini gue pakein Matic juga, cuma yang ini gue pakainya TH350. Nah, gue sekalian masuk deh. Nah, jadi Maticnya ini 3 speed, operasinya lumayan gampang sih sebenarnya kayak Matic yang lain gitu. Cuma bedanya kita nggak bisa pakai D, jadi dari awal sampai terakhir nggak ngoper gigi. Nah, kayak gitu nggak bisa. Kita tetap kayak manual, mesti ngoper gigi, cuma nggak ada koplingnya. Untuk ngopernya juga segaris, jadi paling bawah itu 1, naikin lagi jadi 2, naikin sekali lagi jadi 3. Sisanya sih kayak biasa, netral, terus juga ada buat mundur, terus juga sisanya buat P atau park. Jadi kurang lebih sih enaknya ya nggak pakai kopling. Cuma emang kalau misalnya ditanya, wah kalau buat balap kira-kira enak nggak nih? Kayaknya kan kalau balap biasanya pakai manual kita. Nah, sebenarnya salah satu kunciannya itu untuk bisa maksimal itu di torque converter, atau kalau orang bilang donatnya, pengganti dari kopling. Nah, torque converter itu yang ada di bawah sini, nyambung dengan gearbox dan mesin. Itu tugasnya dia yang ngatur kira-kira Matic ini stallnya atau peaknya itu di berapa gitu, di RPM berapa, sampai dia udah saatnya untuk pindah untuk ngoper gitu. Jadi torque converter untuk yang racing itu biasanya di RPM lebih tinggi, jadi nggak kayak mobil biasa yang baru sebentar dia udah ngoper tinggi. Mungkin kalau di mobil biasa, kalau misalnya Matic-nya ada tipe sport gitu atau overdrive, nah itu maksudnya itu akan ngoper lebih tinggi, menuju ke RPM lebih tinggi, baru dia ngoper lagi ke gigi tinggi. Nah, sekarang kita lihat belakangnya dari Iron Wolf ini, ada apa aja sih? Nah, ini dia yang belakangnya. Kurang lebih yang pasti ada roll bar kayak mobil balap yang lain. Jadi roll bar full seamless Jerman, 12 titik sampai ke daerah ruang mesin. Untuk roll bar emang gue cukup pastiin lebih dari cukup, karena bobot mobilnya juga berat. Kalau misalnya terjadi kenapa-napa, takutnya impact-nya juga lumayan besar gitu. Terus di sini kita juga bisa lihat untuk suspensinya, shock breaker-nya gue pakai bypass Fox Racing Shock. Travelnya 14 inch buat yang di belakang, terus yang di depan sana travelnya 12 inch. Jadi buat mobil ini sistem suspensinya sih masih asli, yaitu coil spring atau per keong, terus satu lagi ditambah shock breaker yang jenis bypass. Jadi emang dulu waktu gua ikut di speed off-road itu kelasnya semi modifikasi, jadi kita masih belum bisa pakai yang coil over shock, baru bisa yang hanya menggunakan shock breaker bypass saja. Nah, selain itu kita juga ngelihat ada tangki yang lumayan gede, ukurannya 80 liter. Tangkinya sebenarnya sih kalau buat speed off-road emang over gede ya, karena paling biasanya pakai yang 20 liter. Tapi emang karena ini mobil juga gua bangun sekarang untuk sprint rally dan rally panjang, jadi gua butuh tangki sekitar 80 liter supaya ya nggak buru habis sih sampai di finish. Tambahannya ini adalah fuel surge tank. Fungsinya adalah jika bensinnya jumlahnya nggak terlalu banyak, mulai ngoclak kanan kiri, biasanya itu suka fuel pump kurang dapat pasokan bensin yang optimal. Nah, kalau adanya ini, jadi kurang lebih setelah dari fuel tank, disedotnya dulu masuk ke dalam sini, masuk ke dalam fuel surge tank, ini sampai penuh. Nah, baru dari sini dilariin itu ke fuel pump satu lagi yang ke arah mesin. Jadi kalau di dalam sini kondisi bensinnya tetap penuh, dalam keadaan goncangan besar, dia tetap aman sih. Ini akan terus kena bensin di sini. Ketimbang di yang ukuran besar ini, kalau bensin lagi terombang-ambing nih, kayak ombak kanan kiri, dia biasanya suka nggak dapat pasokan bensin. Gitu. Velgnya gue pakai dari Jeep JK Wrangler yang sport 16 inch. Terus untuk bannya biasa pakai GT radial pastinya. Nah, buat velgnya ini lumayan tricky nih. Jadi di mobil ini PCD-nya tuh lumayan langka. Nggak sama kayak Jeep yang lain. Samanya itu cuma sama Jeep JK.
Sementara velg Grand Cherokee lumayan susah. Untuk velg JK-nya juga kebanyakan 17 inch, sementara ini mesti pakai 16 inch. Nah, berhubung mobilnya berat bobotnya dibandingin Cherokee biasa, jadi pengeremannya mesti sip. Gue coba pakai wheel boot yang 4 piston, kaliper berikut disc brake-nya, rotornya. Terus untuk pedalnya juga pakai pedal box wheel boot. Buat bagian luar sih paling yang agak beda dari kaca. Nah, ini untuk kacanya gue bolongin tetap dengan gaya Amerika nih. Gaya off-roadnya Amerika. Jadi khusus untuk yang ini bukan gaya rally nih, yang emang teruntuk kaca. Karena gue sendiri suka nyetir dengan keadaan kacanya terbuka. Gaya Amerika, kalau sampai ada kotor, kita maininnya dari tear off aja. Saya kena lumpur apa, daripada lumpurnya nahan di kaca, gue lebih mending lumpurnya ketahan di helm aja gitu. Tinggal lepas tear off, bersih lagi. Ini paling beda di depan tuh, kacanya bolong, tapi ini pakai polikarbonat, bukan kaca biasa gitu. Jadi ganti polikarbonat. Terus juga tambahannya paling mungkin lampu. Lampunya gue pakai rigid industry. Buat sprint rally ini kan emang ada malam. Kalau speed off-road siang terus, dari pagi sampai sore. Kalau di sprint rally ada malam, jadi gue pakai ini rigid industry yang 40 inch. Terus ini ada slogan lamanya Rifat Sungkar, Indonesia keren. Dulu gue dikasih, gue tempelnya sini. Tapi syukur sih nggak ngurangin terangnya cahaya sih. Jadi paling kurang lebih sih itu dulu. Ini edisi pertama Dirt Car Vlog gue juga masih bingung nih ngebahas apa nih kurang lebih nih. Tapi jangan lupa, nanti di edisi-edisi berikutnya, episode berikutnya, gue pengen coba banyak ngebahas tentang contohnya teknik nyetir, terutama di street off-road. Cara pengereman, teknik jumping, terus juga sliding. Jadi jangan lupa, kalau emang suka dengan video gue, like dan subscribe. Insya Allah kedepannya ini banyak juga nih tips-trik yang banyak membantu buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa ya, like dan subscribe. Thank you ya, sampai ketemu di Dirt Car Vlog yang berikutnya.